Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustaz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan berbagai nikmat dan karunia pemberian Allah. Mudah-mudahan berbekal nikmat tersebut senantiasa kita bisa menambah kualitas dan kuantitas amal ibadah guna dijadikan sebagai bekal menuju kehidupan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili saudara, serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Rifian Hidayat LZ, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siddiq, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Salihun. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bijahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu wa qala alaihi salatu wassalam, ayyuhan nas abshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wa qala alaihi salatu wassalam, salli minal laili walau kahala bisyatin. Wa qala alaihi salatu wassalam, syaraful mu'mini qiyamul laili wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Wallahu a'lam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad pada pembahasan tentang keutamaan salat malam, keutamaan salat tahajud. Ada kutipan dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan baginda Rasul sangat luar biasa. Ayuhan nas, bahai sekalian manusia. Rasul memesankan 4 hal yang keuntungannya buat kita. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, absyus salam, sebarkanlah salam. Sudah kemarin saya bahas maksud salam di sini ada 2. Yang pertama diartikan sebagai ucapan assalamualaikum. Biasakan diri kita ketemu saudara kita yang muslim, ucapan yang keluar dari mulut kita adalah assalamualaikum. Karena ucapan tersebut bukan hanya sekedar ucapan basa-basi, bukan hanya sekedar ucapan selamat, tapi di dalamnya mengandung unsur doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya semoga keselamatan, rahmat Allah dan juga berkahnya menghampiri kalian semua. Maka siapapun orangnya di antara kita yang diucapkan salam, kalau kita sendirian memang salamnya buat kita, itu kita wajib menjawabnya. Fa idza huyyitum bitahiyyatin fa ahyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita diberikan penghormatan dengan ucapan salam misalnya, maka kembalikanlah penghormatan tersebut, jawablah ucapan salam tersebut dengan yang lebih baik ataupun yang seumpamanya. Kita diucapkan assalamualaikum, maka dianjurkan kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ketika diucapkan kepada kita assalamualaikum warahmatullah, maka dianjurkan jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika diucapkan salam kepada kita dengan salam yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawaban kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau ada yang nambahin sampai walidwanu? Silahkan saja, karena itu bagian dari doa. Tapi yang warid ucapan salam itu sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nambahin sampai walidwanu misalnya, itu adalah bagian dari doa. Ucapkan salam kepada siapapun, ketemu di jalan, ketemu di majlis, berpapasan dengan saudara kita, berpapasan dengan sahabat kita, assalamualaikum, assalamualaikum. Wa absyus salam, pengertian yang kedua adalah menebarkan kedamaian. Orang Islam bukan orang yang jadi biang rusuh, bukan orang yang biang kekacauan, tapi menjadi sumber kedamaian. Makanya orang Islam cirinya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang namanya orang Islam adalah di mana orang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi orang Islam pantang untuk bikin kekacauan, adu fitnah solusi, adu domba solusi, memprovokasi, membuat orang marah. Justru orang Islam itu mendamaikan yang sedang berselisih, bukan menselisihkan orang yang sedang berdamai, bukan memporak-porandakan orang yang sudah bersatu. Justru
yang porak-poranda dipersatukan, yang berselisih dibikin damai. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah sampai di kota Madinah. Saat itu kondisi bangsa Arab di Madinah ada dua suku besar, namanya suku Aus dan Khazraj. Oleh Nabi kita Muhammad SAW, ini dua suku ini nggak pernah akur, nggak pernah damai, kerjanya berantem, kerjanya perang, tawuran jadi hobi. Lalu oleh baginda Rasul dipersatukan, dipersaudarakan, didamaikan, sehingga tidak ada lagi perselisihan. Dengan bersatunya dua suku besar bangsa Arab Madinah saat itu membuat perekonomian kota Madinah bergerak cepat dan maju. Maka pepatah bahasa Indonesia mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita bersatu, apa juga bisa kita kerjain. Tapi kalau kita bercerai-berai banyak doang, tapi jalannya mau masing-masing, udah nggak bisa bikin apa-apa. Mohon maaf, saya ambil contoh yang gampang. Pembangunan masjid kita ini bisa jadi 3 lantai. Kenapa? Karena bersatu. Kalau masing-masing punya pemikiran, masing-masing bawa egonya, nggak kelar-kelar urusannya. Lidi kalau satu doang buatnya perjalanan berat. Tapi kalau dikumpulin lidi yang cuma satu itu, yang kalau sendirian kita kontek bisa patah, tatkala disatukan coba kontek kalau bisa. Barengan begitu gak bisa. Kalau udah bersatu bergabung, jalanan jadi bersih. Maka umat Islam itu kudu bersatu, menebarkan kedamaian, menebarkan keselamatan. Pantang bagi umat Islam cari musuh. Kalau ketemu musuh dijajah, lawan, itu orang Islam. Tapi gak bakal mau cari-cari musuh. Bukan karakternya cari-cari musuh. Enak hidup damai, akur dengan siapapun. Sama teman akur enak, sama sahabat rempuh enak, sama saudara akur enak. Ketemu ke sini emang teman kita, ketemu ke sana kawan kita enak. Coba kalau kita nggak akur, kita nggak rempuh, ketemu sini musuh gua, kesono musuh gua, lurus musuh gua juga, kebanyakan musuh. Ayo tebarkan kedamaian, jangan jadi biang rusuh. Kalau ada masalah-masalah kecil, koset dikit, udah maafin aja. Jadi orang tuh gampangin aja. Rasulullah SAW itu salah satu ciri khasnya adalah samhan. Karena Rasulullah SAW samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Itu Nabi Muhammad tuh orangnya lebih milih ngalah. Kalau dia jual beli, kalau dia menjadi penjual, kira-kira udah ada untung dikit, ditawar udah kasih aja udah. Yang penting udah ada untungnya. Kalau dia jadi pembeli, nggak nyusahin. Kan ada pembeli yang nyusahin. Ada ya, udah nawar dari harga 15.000 jadi 10.000, udah nawar minta tambahin. Ya mungkin penjualnya redo ya, alhamdulillah. Cuma kan kadang dongkol juga. Maka perlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Kalau diri kita mau diperlakukan kayak gitu, lakuin. Tapi kalau diri kita nggak rela diperlakukan seperti itu, jangan lakuin. Udah sama aja. Yang namanya hidup konslet wajar, berteman
kadang-kadang selek biasa, saudara kadang-kadang salah paham biasa. Emang begitulah watak manusia, tapi jangan dibawa mati. Ya udah selek-selek dikit, sehari dua hari selesai, ketemu salaman, maafin ya, gua punya salah, maafin juga gua kalau punya salah, begitu. Sampai saudara juga begitu. Salah paham sama saudara mungkin gak terjadi, sangat mungkin, biasa begitu. Tapi jangan sampai bertahun-tahun, sampai gak mau ketemu lebaran, jangan. Ya udah, maafin ya, gua punya salah. Kalau saya punya salah, maafin, pelukan, selamat, selesai. Tuh, salam namanya, keselamatan, kesejahteraan, sentosa, damai. Dan ciri orang Islam memang begitu. Karena hanya iblis lah yang memproklamirkan dirinya musuh Nabi Adam hingga hari kiamat. Iblis lah yang memproklamirkan dirinya bermusuhan sampai hari kiamat. Maka kalau kita punya watak kayak gitu, gua gak bakal maafin sampai kapanpun juga. Mati sekalian, kiamat sekalian. Gak ada bedanya sama iblis. Salam, damai udah. Iya, ada salah satu gitu, udahlah biasa itu. Kesal-kesal dikit biasa. Gak ada orang yang mulus banget hidupnya, gak ada. Pasti kalau kita nggak dicolek, kita yang nyolek. Begitu. Ya, tapi intinya damai aja jadi orang, jangan ada dendam. Yang kedua, pesan Nabi, anjuran Nabi, wa'at'imut ta'am. Sering kasih makan ke orang. Sering kasih makan ke orang, baik ada momen ataupun gak ada momen. Ada momen pengajian, kita ada rezeki bawain. Mau masak sendiri silahkan, mau masak di luar gak apa-apa. At-imut ta'am. Atau lagi ada momen, misalnya Haji Asmari ketua masjid ulang tahun, ya misalnya diajak jemaahnya, jemaah semua nih, saya lagi ulang tahun, habis isya berangkat, kita makan di Kemang, contohnya. Itu ada momen namanya. Atau nggak ada momen, tahu-tahu kita ada rezeki, beli makanan, bagi-bagi teman-teman, bagi-bagi saudara, bagi-bagi tetangga. At-imut ta'am. Umum sifatnya, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Kanan kiri kita, depan belakang kita, pasti ada orang yang tingkat kemampuan ekonominya mungkin di bawah kita, yang belum tentu ketemu makan sehari 3 kali. Ya kita mah alhamdulillah ya, ketemu makan sehari 3 kali, insya Allah ketemu kali ya. Ketemu gak? Pagi di pengajian subuh, siang warteg, malam pengajian malam, ketemu dah. Belinya kan cuma sekali doang. Ada mungkin orang di sekeliling kita, di sekitar kita, yang bisa makan 2 kali sehari aja udah bersyukur, alhamdulillah. Maka perlu tuh kita perhatikan yang begitu, bagi makanan. Kadang kita mohon maaf lebih demen makanan diangetin berhari-hari, dia pergi kasih orang, diangetin berhari-hari, apa nggak layak makan dibuang. Daripada begitu, mending kasih tetangga, ajak sahabat kerabat makan bareng sini. Karena kalau kita kasih makan kepada orang lain, jangankan manusia, hewan kita kasih makan sengaja maupun tidak sengaja, kullu kabidin ladbatin shadaqah. Setiap organ dalam, limpa dalam kita basah karena ada makanan atau minuman yang masuk disebabkan makanan
kita, minuman kita itu sedekah. Coba jangan salah langkah. Salah langkah ini gimana? Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf kalau saya salah. Kan zaman sekarang orang banyak ngasih makan kucing ya, banyak gak? Dia bawa makanan, ketemu taruh jalanan, pinggir jalan, bagus gak? Bagus gak? Ngomong yang jelas, bagus gak? Bagus. Yang bilang gak bagus siapa? Bagus. Tapi pikirin juga efeknya. Jangan sampai kerjaan kita yang kayak gitu nyusahin orang lain. Kok bisa nyusahin orang lain, Ustaz? Kan saya kasih makan. Iya, lu kasih makan di situ. Kucing tipenya kalau udah dikasih makan di situ, tiap hari berubah di situ. Abis dikasih makan, perutnya mules, dia buang air di situ juga. Kebetulan gangnya gang rumah kita, bagaimana rasanya? Pikirin tuh. Jadi jangan sampai perbuatan bagus kita nggak sengaja nyusahin orang. Kan kucing itu kesayangan Rasulullah, Ustaz. Ini saya jelasin nih, biar nggak salah paham. Siapa bilang kucing kesayangan Rasulullah? Dan itu orang-orang bilang Rasulullah cinta kepada semua makhluk Allah. Jangankan manusia, hewan juga disayang. Yang namanya hewan termasuk kucing, termasuk anjing, termasuk onta, termasuk kuda, termasuk gajah. Rasulullah sayang, dan bentuk sayangnya Rasulullah diantaranya tidak nyakitin. Silahkan cari riwayat hadis yang menunjukkan Rasulullah melihara kucing. Kalau memang Rasulullah sayang sama kucing, silahkan cari. Kira-kira ada apa enggak? Pernah dengar enggak kucing Rasulullah? Pernah enggak? Tapi kalau ontaknya Rasulullah pernah dengar? Rasulullah punya ontak dikasih nama, pernah dengar? Pernah? Pernah enggak? Rasulullah ada enggak riwayat yang menceritakan miara kucing? Ngasih nama kucing? Enggak. Enggak, apa enggak tahu? Pertanyaan berikutnya, Rasulullah pernah enggak dalam riwayat melihara ontak? Dikasih nama ontak? Pernah enggak? Enggak, apa enggak tahu? Ya dah, kalau enggak tahu jelas. Rasulullah dalam riwayat hadis yang sahih memelihara ontak dan ngasih nama ontaknya dengan nama Kiswa. Tapi secara pribadi saya belum pernah menemukan Rasulullah memelihara kucing dan kasih nama kucingnya. Jadi Rasul demenan onta apa kucing sekarang? Ayo lah jawab. Mohon maaf nih, bukan berarti saya nggak nganjurin melihara kucing, silakan. Yang mau melihara silakan. Tapi jangan sampai memelihara kita sesuatu berdasarkan keterangan yang salah. Silakan. Kasih makan kucing, kasih makan burung, kasih makan ular, kalau punya kasih makan. Anjing, ketemu anjing kasih makan gak ini? Enggak Ustaz, masa anjing mau kasih makan? Lah emang anjing salah apaan? Lu kasih makan dan pahala gak kasih makan anjing? Dapat. Ayo pola pikir kita kalau mau rubah-rubah sekalian, bahwa Rasulullah itu cinta kepada makhluk Allah, manusia termasuk hewan, semua hewan.
dengan catatan kasih sayangnya tidak menyakiti mereka, tidak menyiksa mereka. Termasuk kepada binatang-binatang yang mungkin merusak, Rasulullah juga melarang untuk nyiksa. Walaupun ada riwayat yang boleh untuk membunuhnya. Tikus itu kan termasuk binatang merusak, boleh gak kebunuh? Boleh, tapi jangan disiksa, jangan disakitin. Lu bunuh aja, ketangkap di lem. Zaman sekarang pakai lem kan, dapat lem, lipat, injek, ngek, mati udah sekalian. Bungkus rapat, buang. Jangan udah nempel, diemin aja itu, ngek, sialan. Mending matiin sekalian. Atau kadang-kadang dijemur biar mati kepanasan dia. Jangan. Itu namanya kasih sayang terhadap hewan. Artinya untuk kasih makan silakan. Depan kasih makan kucing, iya silakan. Tapi ingat, lihat-lihat nih, kalau saya kasih makan kucing lewat gang sini, di gang sini saya kasih makan, tuh kucing beraknya di mana kira-kira? Beraknya di gang situ atau di WC umum? Nah kalau di WC di gang umum, di gang situ tuh, yaitu mohon maaf sama orang-orang yang di situ, karena sebab kucing yang ente kasih makan beraknya sembarangan. Seharusnya habis ente kasih makan, kasih tahu ntar kalau mau berak jangan di sini. Begitu. Jadi sekali lagi, jangan perbuatan baik kita menyebabkan orang lain kesal. Pikirin efeknya, dampaknya. Ustaz, ntar kalau kita gak kasih makan tuh kucing makannya gimana? Iya, elah illallah. Emang lu Tuhan? Emang waktu lu gak kasih makan tuh kucing gak makan? Pinteran siapa ente sama Tuhan? Hebatan siapa ente sama Allah? Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang udah tangguh, ente gak kasih makan, ada makanannya sendiri. Kalau saya piara boleh gak piara? Piara, silakan. Mau piara berapa kucing? 100, 200 silakan. Tapi jaga, rawat yang benar kalau mau pelihara. Gitu. Jadi kepada teman-teman mohon maaf banget. Ya teman-teman yang suka kasih makan kucing di jalan tuh, saya akui itu bagus, cuma pikirin efeknya juga. Gitu. Jangan sampai nyusahin orang lain. Kalau sesekali sih wah ya, nggak masalah. Sesekali kita lagi makan ikan kembung, ada palanya, ada buntutnya, ada tulangnya, kita makan ya? Enggak lah, kita lemparin ke kucing, ya itu lain urusan. Ini ada yang rutin, pagi sore, kalau perlu siang dikasih makan juga. Bagus, cuma efeknya yang perlu kita pikirin. Ya Pak ya, Ibu tahu punya makanan lebih, kasih orang, ajak orang makan. Saya punya kawan, punya guru, demen banget ngajak muridnya makan. Demen banget. Tapi ngaji ajak makan, ngumpul-ngumpul ajak makan. Karena begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Tetangga terdekatnya itu adalah ashabus suffah, para sahabat Nabi yang tinggalnya di emperan masjid. Itu Nabi kalau mau makan nggak mau makan sendiri, dibagi dua sama para sahabatnya yang ada di emper-emper masjid Madinah. Walaupun mungkin nggak banyak makanan yang Nabi punya, tapi bagi pikir kita makan, nggak makan, makan aja, mau berdoa apa, tetangga
ya bodoh amat udah. Makanya lihat konsep Nabi itu, kalau udah urusan makanan apalagi yang aromanya nyebar kemana-mana, idza tabahta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Jika kamu memasak sayur sop, gulai kayak semur kayak apalagi semur jengkol itu, kalau kita masak semur jengkol kan baunya kemana-mana ya. Fa'akthir ma'aha, banyakin kuahnya, banyakin airnya, banyakin kaldunya, wa ta'ahad jiranaka, bagi tetangga-tetangga. Jangan nyampe ke rumah cuma baunya doang, bagiin. Ya gak tiap hari juga kita bagiin, sesekali bagi. Apapun itu, kasih makan. Itu merupakan amalan yang bukan saja diajarkan oleh Nabi, tapi dipraktekkan langsung oleh Nabi. Kasih makan orang. Wa'ad ibu sholat. Selanjutnya wasilul arham, sambung tali silaturahim, terutama kepada orang-orang yang berusaha memutuskannya kepada kita, kepada orang-orang yang udah nggak mau kenal sama kita, sambung. Apalagi kepada orang yang memang senantiasa nyambungin silaturahim, ya kita balas. Dia sambungin, ya kita sambungin lagi. Dia mau mutusin, sambungin terus, terutama kerabat-kerabat dekat dari keluarga kita, dari keluarga ibu kita, dari keluarga ayah kita, sambungin. Karena salah satu kebahagiaan orang tua yang sudah meninggal dunia adalah ketika dia lihat anak-anaknya menyambungkan tali silaturahim yang dulu saat dia hidup ayah bapaknya itu ngejalanin, maka akan sangat bahagia dan bangga. Emang mereka tahu kita sambung apa enggak? Tahu. Terutama orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah, ruhnya hidup, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma alamnya berbeda sama kita. Dalam riwayat yang lain dikatakan para orang tua yang sudah meninggal dunia itu secara reguler diberikan laporan tentang kerjaan anak keturunannya yang masih hidup. Dikasih tahu tuh anak lo tuh ikutin jejak lo dulu sering ke masjid, anak lo tuh yang paling bontot sering ke masjid. Tuh lihat anak lo tuh ngikutin jejak lo yang paling tua sering hadir majlis taklim. Tuh anak lo tuh ngikutin jejak lo yang tengah-tengah sering sedekah kemana-mana. Kan enak laporannya begitu. Maka anak yang soleh mengikuti jejak kebaikan orang tuanya dulu menjadi bisyarah, kabar gembira yang sangat luar biasa, surga sebelum surga buat orang tua yang sudah meninggal dunia. Tapi mereka akan sangat sedih sekali, bahkan berkata, ya Rob, kalau gitu, kalau bisa saya jangan dimatiin dulu dah, melihat anak keturunan saya nggak terusin kebaikan-kebaikan yang saya lakukan, justru mereka membuat keonaran. Tuh lihat tuh anak lu tuh yang paling tua, lu mah dulu doyan ke masjid, no lihat tuh yang paling tua doyannya dangdutan. Tuh anak lu tuh yang tengah-tengah, lu mah doyan sedekah, lihat tuh ada yang tengah doyannya suka nyawer doang.
bukan sedekah ke masjid tapi nyawanya ke artis. Tuh lihat tuh anak lo yang paling bontot, bukan sering hadir di majelis taklim tapi seringnya hadir di pinggir empang. Awas, mereka akan sedih, sangat sedih melihat mendengar laporan bahwa keturunannya berbuat yang tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan orang tua saat masih hidup. Itu baru itu. Bagaimana kalau dilaporin kepada para orang tua kita, kakek nenek kita, lihat dong keturunan lo tuh, saudaranya pada berantem, sama cangcingnya kagak akur, nggak mau silaturahim, nggak mau tegur-teguran, masing-masing hidupnya sedih. Mereka neraka sebelum neraka mendengar laporan yang kayak gitu. Wasilul arham, ayo, mumpung masih gagah, mumpung masih sehat, bisa silaturahim. Kalau udah rada sepuh kan berat, gue pengen sih datangin rumah Siano, cuman badan udah begini, rumah jauh lagi di ujung Berung. Tahu ujung Berung Pak? Ujung Berung mana? Ada gak daerah namanya ujung Berung? Ada gak? Di mana? Bandung sono. Ujung Berung. Pengen silaturahim, badan udah gak bisa. Pengen silaturahim, kendaraan kagak ada, maka masih ada, ayo. Lanjutannya sabda Nabi kita Muhammad SAW, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di waktu malam, di saat manusia lagi pada tidur. Salat tahajud. Jangan samain sama orang munafik. Orang munafik kalau udah masuk maghrib, tergelincir matahari, datang kegelapan, udah terbebas jadi orang soleh. Kalau siang, dia orang munafik zaman Nabi, siang udah kelihatannya kayak orang bener banget. Kenapa? Kelihatan orang. Sholat paling depan, ajar belum berkumandang dia udah datang. Siang, giliran malam, maghrib kagak, isya kagak, boro-boro tahajud. Maka di saat orang lain tidur, sholat, kata Nabi. Karena itu akan mendatangkan kemuliaan. 4 ini kita lakuin. Afsyus salam, sebarkan kedamaian, ucapkan salam. Wa at'imut ta'am, banyak kasih makan kepada orang. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam di saat yang lain pada tidur. Kata Nabi, tadkhulu al-jannata bisalam, maka kalian dipersilahkan masuk ke dalam surga dengan damai, dengan tenang. Disambut oleh malaikat, salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun alaikum tibtum tadkhuluha, masuk selamat, ahlan wa sahlan wa marhaban, masuk ke dalam surga, kekal di dalam surga selama-lamanya. Tuh, apakah harus 4-4-nya? Kalau dia bisa 4-4-nya, 3 dah. Gak bisa 3, 2. Gak bisa 2, 1. 4-4-nya bisa gak kira-kira? Sebar salam, kasih makan orang, sambung tali silaturahim, sholat malam, bisa gak kira-kira 4-4-nya? Kayaknya bisa kali ya, gak susah-susah amat soalnya. Bisa gak ya? Yang sholat malam rada susah Ustaz, yang sholat malam rada susah. Oke, 3 berarti. Ucapkan salam,
ngasih makan orang, tabung silaturahim, bisa nggak? Susah Ustaz dah. Tuh yang belah sono musuhin saya nggak kelar-kelar. Urusan silaturahim berat tak berat. Oke, 2, ucapkan salam, ngasih makan orang. Orang-orang mau ngasih makan orang, buatnya susah Ustaz. Buatnya susah, buat orang lain. Nggak bisa ucapkan salam. Nggak bisa juga. Kebangetan. Tiba assalamualaikum aja susah. Tiba nggak jadi super terus suaranya nggak bisa. Atuk aja. Tadkhulul jannata bisalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul wa quluhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa sallam wa nafa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna ma yanfa'una Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqan ya razzaqul lana musahhila wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil 'ilmi ya 'alim lana mufaddila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.